Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semuanya nikmat dan hidayahnya, sehingga di hari ini, di bulan yang penuh suci ini, kita semua masih dapat menjalankan perintahnya, masih dapat menjalankan puasa Ramadan, dan tentunya dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah judul kajian, yakni makna puasa dalam bahasa Arab. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah bentuk tausiah, bentuk peringatan, bentuk saling kita membenarkan dan saling memperingatkan. Bagaimana dalam satu bulan yang penuh barokah dan mulia ini, perintah berpuasa itu diperintahkan kepada kita semua orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi bukti bahwa kita senantiasa bisa menjadi hambanya yang bertakwa, agar bisa menjadi hambanya yang bisa meraih kemuliaan. Nah, di sini ada tema yang menarik, yaitu tentang makna puasa, yaitu kita akan mempelajarinya dari segi bahasa, ya, dari segi bahasa Arab tentunya. Jadi kali ini saya akan berbagi. Ternyata dalam bahasa Arab itu kata puasa memiliki 3 makna. Makna yang pertama, dalam bahasa Arab itu yang pertama berarti saumun. Nah, kita tentu tidak asing dengan kata saumun ya. Mungkin ada teman kita yang sedang bertanya, apakah kamu puasa hari ini? Mungkin ada yang menjawab, ya, ana saumun. Nah, kata saumun dalam Al-Quran sendiri disebutkan hanya 1 kali dalam Al-Quran, yaitu disebutkan dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni nadartu lirrahmani sauman. Ya, kata sauman ini disebutkan yang mana di sana Allah menceritakan tentang kisah Maryam, yang mana saat itu Maryam setelah melahirkan putranya yang bernama Isa, kemudian dia khawatir, dia panik ketika bagaimana membawa seorang bayi itu kemudian akan ditanya oleh orang-orang di sekelilingnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Maryam dengan kalimat sauman. Nah, makna sauman di sini masih memiliki makna, yaitu puasa dalam arti umum, ya. Makna puasa atau sauman di sini bisa kita pahami seperti ini. Misalkan dalam satu hari ini saya tidak akan makan, tapi saya masih bisa minum. Atau mungkin dapat dimaknai dalam satu hari ini saya sedang tidak akan minum, tapi masih bisa makan. Nah, atau mungkin dalam satu hari ini saya puasa berbicara, atau saya saumun tadi itu, saya tidak akan berbicara, tapi masih bisa makan dan masih bisa minum. Oleh karena itu kata sauman di sini maknanya adalah masih umum, ya. Bisa jadi hari ini saya mau saum tidak puasa, tapi masih bisa makan, masih bisa minum. Hari ini saya saum tidak mau makan, tapi masih bisa minum. Nah, jadi makna saum di sini masih umum. Nah, kemudian makna puasa dalam bahasa Arab yang kedua adalah siyamun. Nah, kata siyamun
berbeda dengan makna yang tadi pertama, yaitu saumun. Kata siyamun dalam Al-Quran itu disebutkan 9 kali, ya, 9 kali, yang salah satunya dalam Al-Quran itu yang menjadi perintah kita untuk berpuasa di bulan Ramadan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Nah, kata di sini disebutkan menggunakan kata as-syam. Nah, sekarang kita belajar dari maknanya ya. Makna syam itu berbeda dengan yang tadi pertama. Kalau tadi saumun maknanya adalah umum, maka yang kedua ini siyamun maknanya adalah khusus. Sebagaimana kita sering bahkan sudah hafal makna puasa secara bahasa itu apa, ya kan? Jadi puasa adalah, ya secara istilahnya itu puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan atau merusak puasa, dari mulai terbenamnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui ayat ini untuk wahai orang-orang yang beriman agar kamu berpuasa. Puasa di sini maknanya adalah puasa khusus, puasa yang memiliki aturan, puasa yang memang sudah ada ketentuan-ketentuannya. Jadi tidak sekedar kalau makna yang saumun tadi pertama, dia hanya puasa hari ini berbicara, tapi masih bisa minum, masih bisa makan. Atau hari ini mau puasa makan, tapi masih bisa minum. Nah, kita harus memahami dua makna yang berbeda ini. Kalau saumun tadi yang pertama maknanya umum, kalau siyamun maknanya sudah khusus, yaitu perintah puasa yang memang harus dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh agama kita. Nah, jadi dalam Al-Quran kewajiban puasa ini menggunakan kata siyamun. Itulah saking bagusnya atau saking indahnya bahasa dalam Al-Quran, ya. Jadi diksi Al-Quran disampaikan saking jelinya. Allah memerintahkan ketika itu berupa ibadah, itu akan disampaikan benar-benar yang memiliki makna serinci-rincinya, yaitu dengan kata siyamun itu tadi. Bahkan disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Tapi ketika menggunakan kata saumun tadi, itu disampaikan dari Allah di dalam Al-Quran hanya 1 kali, dan itu menyampaikan tidak berkaitan dengan ibadah. Itu hanya menyampaikan yaitu tentang kisah Maryam. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, makna puasa dalam bahasa Arab yang ketiga adalah imsak. Nah, mungkin kita sering sekali dengar kata imsak ya. Nah, dalam kitab fikih, baik itu karangan semua madhab fikih, semua menuliskan bahwasanya as-saumu was-siyamu bimaknahu fil lughah, ya. Jadi memiliki makna dalam bahasa adalah sama dengan imsak. Nah, jadi kata imsak itu adalah nama lain dari puasa. Puasa itu sama dengan imsak, ya. Puasa sama dengan imsak. Nah, sekarang yang akan kita pelajari lebih dalam adalah imsak. Kapan sih sebenarnya dimulainya kita puasa, gitu ya. Sebenarnya kapan dimulainya kita puasa itu disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah lagi ayat 187. Ini menyampaikan tentang waktu mulainya kita berpuasa. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrobu, ya, wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, ketika ayat ini menyebutkan kulu washrobu, makan dan minumlah. Jadi kita masih boleh tuh makan dan minum selama sebelum fajar atau sebelum imsak. Nah, sebelum fajar ini berarti ketika waktu itu masih malam, ya. Kemudian disebutkan selanjutnya ayatnya hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai kapan? Sampai terang di antara kamu itu ada garis atau benang putih yang muncul di antara kehitaman. Jadi ibarat
ketika ada gelap gulita, kemudian sudah muncul ada putih-putihnya, nah itulah yang dinamakan waktu fajar. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar lagi apa sih, bagaimana sih waktu fajar itu sebenarnya, apalagi mungkin dikaitkan dengan waktu imsak di saat ini ya, kita sedang berpuasa. Nah, jadi ketika fajar itu sudah muncul, itu kan berarti sama dengan subuh, waktu subuh sudah muncul. Nah, berarti ketika kita diperintahkan oleh Allah itu berpuasa mulai dari terbitnya fajar. Nah, terbitnya fajar itu ditandai dengan adzan subuh. Berarti kita sudah tidak boleh lagi makan dan tidak boleh minum ketika adzan subuh. Nah, sekarang seperti ini, tandanya fajar itu muncul berarti kapan? Ketika sholat subuh sudah mulai masuk, kemudian adzan sudah dikumandangkan, itulah waktu fajar. Ya. Jadi kalau misalkan yang selama ini kadang masih ada di pemahaman masyarakat kita, atau mungkin banyak di daerah-daerah itu masih memahami bahwasanya ketika mulai puasa itu kalau misalkan sedang sahur ya, sedang sahur kemudian sudah ada adzan nih. Nah, masih ada yang beranggapan atau masih ada yang percaya bahwa nanti dulu aja diselesaikan makannya. Misalkan kalau adzannya selesai, kan adzannya belum selesai, masih boleh kok dimakan, misalnya seperti itu ya. Masih banyak sekali terutama di daerah-daerah tertentu yang masih memiliki kepercayaan seperti itu. Nah, ternyata ini yang keliru. Kalau kita pahami bahwasanya selama adzan belum selesai masih boleh makan dan minum. Terus kapan adzan itu mau selesai, ya kan? Karena misalkan adzan di Masjid Al-Aqam sudah selesai nih, tapi di masjid sebelahnya belum selesai, masjid yang lainnya juga masih adzan, dan masih ada masjid yang lainnya masih adzan, maka di sini tidak jelas waktu berhentinya mulai berpuasa itu kapan. Maka ini yang keliru, dan yang perlu diluruskan adalah kita harus memaknai waktu imsak ini. Nah, waktu imsak itu kalau kita tentu sudah tidak asing, banyak orang-orang atau kelompok-kelompok atau tim-tim yang sudah membuat jadwal-jadwal Ramadan. Sekolah kita juga punya jadwal Ramadan. Mungkin kalian di rumah juga sudah terpajang ya, di dinding-dinding rumah kalian sudah ada nih jadwal imsakiyah. Nah, jadwal imsakiyah itu sebenarnya bisa kita maknai dengan jadwal puasa, karena imsak tadi itu sama maknanya dengan puasa. Nah, di jadwal imsakiyah itu tentu di sana di bawahnya adalah jadwal waktu sholat, kemudian ada juga ditentukan waktu imsak. Sekarang kita akan belajar sedikit tentang bagaimana sih membedakan waktu imsak dan waktu subuh. Nah, kalau diperhatikan hari ini Ramadan ke-9 ya. Ramadan ke-9 tadi sudah saya cek lihat di jadwal imsakiyah itu waktu imsaknya jam 4:24. Kemudian waktu subuhnya jam 4:34. Nah, jika diperhatikan di situ ada selisih 10 menit. Nah, namun mana yang menjadi tanda kita tidak boleh lagi makan dan minum? Apakah di waktu yang 4:24 atau 4:34? Kira-kira yang mana? Jika kita sudah memahami bahwasanya makna puasa tadi itu sama dengan imsak ya, sama dengan imsak, sedangkan imsak itu tadi adalah mulai terbitnya fajar, berarti mulai dibatasi, kita tidak boleh lagi makan dan minum. Mulai kita berpuasa adalah ketika waktu fajar, yaitu waktu subuh. Berarti yang 4:24 atau 4:34 tentu yang 4:34. Nah, terus bagaimana jadwal yang imsakiyah yang sudah ada di jadwal itu? Nah, banyak di masyarakat kita, kadang mungkin kalau kita sedang makan sahur, kita belum selesai makannya, tapi sudah terdengar waktu nging gitu mungkin ya, atau peringatan ada rombongan yang imsak. Nah, itu ya. Misalkan itu ada di jam 4:24 yang menjadi batas waktu imsak. Kita perlu paham bahwasanya di waktu itu belum menjadi akhir kita tidak boleh makan dan minum, tapi itu menjadi peringatan bahwasanya sebentar lagi akan masuk waktu fajar, yaitu subuh.
di jam 4.34 ya, yang menjadi tanda 10 menit lagi ya. Jadi bukan berarti walaupun kita masih baru mendengar suara nging gitu ya, atau mungkin imsak itu bukan berarti kita sudah tidak boleh menghabiskan minuman kita di gelas, atau mungkin makanan kita yang mungkin masih di mulut masih tersisa. Itu silahkan dilanjutkan sampai benar-benar kita mendengarkan adzan atau sampai kita memasuki waktu fajar. Nah, jangan khawatir, permasalahan seperti ini tidak hanya terjadi di masa sekarang. Ternyata permasalahan ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah dulu. Karena sejak zaman Rasulullah dulu, kita ingat sahabat Bilal yang mengumandangkan adzan ketika zaman Rasul. Nah, waktu itu para sahabat sedang makan sahur. Sedang makan sahur, kemudian tiba-tiba mendengar suara Bilal yang mengumandangkan azan subuh. Nah, kemudian para sahabat ini kocar-kacir, akhirnya meninggalkan makanannya. Keesokan harinya para sahabat ini ngadu ya sama Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, berikanlah kita solusi agar ketika kita sedang sahur itu ada ancang-ancang gitu ya, ada peringatan. Akhirnya Rasulullah mengutus sahabatnya juga, yakni beliau sahabat senior, suka sekali ke masjid, gemar sekali belajar agama bersama Rasulullah. Kemudian beliau sudah tua ya, dan yang paling dahsyatnya adalah beliau itu seorang yang buta. Siapa beliau? Beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini untuk menjadi muadzin ya, untuk menjadi muadzin beberapa menit sebelum adzannya Bilal sebagai adzan subuh. Jadi adzannya Abdullah bin Ummi Maktum ini diminta oleh Rasulullah, diminta untuk dikumandangkan terlebih dahulu agar para sahabat tidak kaget lagi ketika sedang ada yang makan sahur. Kemudian kalau sudah azan Abdullah bin Ummi Maktum, berarti itu menjadi pertanda atau menjadi tanbih atau menjadi peringatan bahwasanya mereka sudah diingatkan bahwa sebentar lagi akan masuk waktu subuh yang menjadi tanda berakhirnya waktu makan dan minum atau waktu subuh itu tadi ya, atau terbitnya fajar. Nah, dari sini insya Allah semoga dari pemahaman-pemahaman yang sedikit ini, ternyata dari makna puasa tadi itu ada loh kaidah-kaidah atau makna-makna yang memang harus kita pelajari, harus kita pahami agar kita tidak salah dalam mengamalkan, agar kita tidak bingung dalam mengamalkan. Jadi makna puasa dalam bahasa Arab tadi itu ada 3. Yang pertama saumun, kemudian yang kedua adalah siamun, dan yang ketiga adalah imsak. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya, bisa memudahkan agar kita bisa beramal sesuai dengan pemahaman yang pernah kita dengar, yang pernah kita pelajari, dan semoga amalan-amalan kita di bulan suci ini mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian senantiasa selalu dijaga imannya agar 21 hari ke depan kita bisa menyelesaikan ibadah yang mulia ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan tetap bergembira dalam menyambut bulan suci ini, dalam menjalankan amal ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.